Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah karena sampai pada subuh yang berkah ini insyaallah kita masih diberikannya kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan suatu ibadah, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita berdoa bersama, kita berharap bersama, kita luruskan hati kita bersama. Mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosannya kita mengirimkan doa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat beliau yang kita harap-harapkan di hari al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Di hari yang tidak berguna harta, pangkat, anak dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu kami, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, terkhususnya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak kami pesantren Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang berkah ini, izinkan kami untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Kejarlah akhiratmu, niscaya dunia akan mengikut. Bapak-bapak, saudara, sedang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, cara menyikapi dunia itu kita ibaratkan seperti bayangan kita sendiri. Kalau kita kejar dunia, apalagi kita tangkap, maka dia tidak akan dapat. Tapi bagaimana cara untuk menyikapinya? Kita balikkan badan, niscaya bayangan itu akan mengikut. Begitulah ibaratnya dunia, Bapak Ibu. Adapun konsep yang kami dapatkan terkait hal tersebut, kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalau belum dapat, pasti tak banyak. Kalau belum banyak, pasti tak puas. Kalau belum puas, pasti sementara dulu. Tapi kalau akhirat, kejarlah akhirat pasti banyak. Pasti dapat. Sudahlah banyak dan dapat, pasti puas. Sudahlah puas, pasti selamanya. Bapak-bapak, saudara-saudari sedang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menggaung-gaungkan ayo kejar akhirat tanpa memikirkan dunia kita. Dunia perlu karena kita sebelum menuju akhirat, di dunia inilah kita menebar kebaikan kita. Di dunia inilah kita beribadah kepada Allah. Di dunia inilah langkah awal kita untuk menuju akhirat kita. Jadi apa maksudnya? Segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita, tujuannya kita arahkan ke akhirat.
ibu masak, tujuan ke akhirat. Bagaimana caranya? Kita niatkan dengan bismillah, masak kita itu, rendang yang lama kita itu, gula yang sepadan yang lama itu, ketika nanti dimakan oleh anggota keluarga kita, dan itu akan menjadi darah daging, akan menjadi energi yang akan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu diniatkan, maka disitulah pahala mengalir untuk kita. Jadi ibu-ibu kami yang masak itu pahalanya luar biasa, apalagi di bulan puasa ini. Maka dari itu segala aktivitas kita niatkan untuk akhirat kita. Karena kalau dunia yang menjadi tolak ukur kita, dunia itu ibaratkan tangan kita celupkan di air, di segelas air, kita angkat, tetes pertama itulah dunia. Atau dunia itu diibaratkan kita meminum air laut yang asin, tidak akan pernah puas. Dulu ketika kita belum punya rumah, masih kontrak, kita berkeinginan punya rumah. Sudah dapat punya rumah, kita berkeinginan untuk punya motor. Udah punya motor, kita lihat orang punya mobil, kita ingin pula punya mobil. Udah punya mobil, udah banyak uangnya, pengen pula nyalek. Kan itu. Udah nyalek, udah punya kedudukan, korupsi pula 300 T. Kan? Atau itulah namanya dunia, enggak akan pernah puas. Kalaupun puas, pasti tidak akan lama. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu pekerjaan kita, baik itu aktivitas sehari-hari kita, terkhusus kita yang punya anak, ayo investasikan itu semua untuk menjadi ladang akhirat kita. Anak-anak kita ini yang kita ajari dari kecil sampai dia bisa berjalan, sampai dia besar, itu adalah investasi orang tua terbaik. Ketika apa? Ketika anak itu benar-benar kita berikan pendidikan agama yang cukup. Kalaulah anak-anak itu kita tunjukkan untuk hanya mengejar prestasi dunia saja, yang belum beriman juga sudah lebih dulu dari kita lagi. Kalau anak kita ini kita tunjukkan untuk menjadi orang sukses, hanya sekedar menjadi orang yang berpangkat tinggi, kaya raya tanpa dia mengenal agama, Pak, yang belum beriman juga sudah, bahkan lebih dari kita. Kalau harta yang menjadi tujuan kita, Korun lebih kaya dari kita. Kalau jabatan yang menjadi tujuan kita, Fir'aun lebih raja daripada kita. Tapi bagaimana kemudian anak-anak kita itu kita investasikan untuk akhirat kita? Kita masukkan kepada sekolah agama, kita ajari dia agama. Jadi ketika nanti kita sudah tiada, dia yang menyelamatkan kita. Hari ini Bapak Ibu banyak kejadian anak yang sukses jadi dokter, anak yang sukses jadi pengusaha. Ketika orang tuanya meninggal, jangankan menyolatkan, mendoakan saja dia tidak mampu. Hanya sekedar datang, nangis, foto cekrek, upload status, turut berduka cita. Makanya jangan seperti itu. Kita didik anak-anak kita untuk menjadi barang akhirat kita. Harta yang kita cari selama ini, harta yang kita kumpulkan selama ini, nanti ketika kita sudah tiada, hanya dua, menjadi warisan atau menjadi rebutan. Harta yang kita makan
akan menjadi kotoran. Tapi harta yang kita infakkan, kita investasikan untuk anak kita sekolah agama, sekolah pendidikan yang tinggi, untuk bagaimana dia mengenal agama ini, bagaimana dia mengenal Quran, bagaimana dia mengenal pendidikan untuk akhiratnya. Harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, itulah yang akan kita bawa nanti, Bu. Itu yang akan menolong kita nanti. Makanya itu hendaknya apapun yang ada dalam kehidupan kita, mari kita investasikan untuk akhirat kita. Ketika orang mengatakan harta itu tidak dibawa mati, harusnya dibawa mati, Pak. Harta itu. Bagaimana caranya? Yang tadi, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada anak yatim, harta yang kita berikan kepada fakir miskin, harta yang kita sumbangkan ke panti asuhan, menolong agama Allah, harta yang kita infakkan ke saudara-saudara kita di Palestina, itulah yang akan kita bawa mati. Seharusnya memang seperti itu, harta itu kita bawa mati. Kalau kita tinggalkan, ya itu tadi, hanya dua, menjadi warisan atau menjadi rugian. Bapak-bapak, saudara-saudari sedang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kejarlah dunia, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikut. Itu tadi. Ketika kita investasikan segala yang ada di dunia kita, segala yang kita miliki untuk akhirat, niscaya dunia itu juga akan mengikut. Ketika kita investasikan anak-anak kita menjadi sukses dia, ketika dia sukses dalam hal Quran, dalam hal agama, dalam hal kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis derajat kita akan naik, baik di kalangan sosial, di kalangan masyarakat. Nah, itulah dunia itu. Kemudian Allah berfirman, Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pahala di negeri akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan tinggalkan bagian kalian di dunia ini. Silakan cari akhirat kita sebanyak-banyaknya, tapi jangan tinggalkan dunia kita, karena segala yang kita lakukan ada di dunia ini. Maka kita pahami bersama bahwasanya konsep di dalam Al-Quran juga mengatakan bahwasanya kita tidak hanya berfokus datang sholat saja, Pak Ibu. Kita tidak berfokus, kita tidak disuruh berzikir terus hari-hari, enggak. Tetap kita kerjakan akhirat kita, tetap kita lakukan aktivitas dunia kita, tapi dengan niat untuk akhirat kita, tapi dengan niat investasi untuk akhirat kita, sehingga kehidupan yang singkat ini, Bapak Ibu, ini akan menjadi langkah kita, inilah menjadi langkah awal kita untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi nantinya, insya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, segala usaha yang kita kumpulkan di dunia ini, bukan hanya sia-sia habis di dunia saja, tapi nanti bisa kita petik hasilnya di akhirat kelak. Bisa kita nikmati di akhirat kelak. Anak-anak kita yang kita didik, yang kita besarkan, yang kita perjuangkan capek-capek itu, yang kita biayai mati-matian, apalagi orang tua kita yang berpanas-panasan mencari nafkah, orang tua kita yang berpeluh-peluh di kampung, hendaknya perjuangan mereka itu tidak sia-sia. Dengan apa? Dengan menginvestasikan anak-anak mereka untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk singkat kita pada kesempatan kali ini, kiranya dapat menjadi renungan, dapat menjadi manfaat untuk kita bersama, sehingga waktu yang singkat ini
tidak melalaikan kita. Dunia yang serba kemewahan ini tidak melalaikan kita dari apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita hidup di dunia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.